tradisional, namun PT Panji Teknik sekarang dikelola lebih modern mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dan motivasinya sendiri mungkin dikarenakan pemilik sudah memiliki basic atau kemampuan di bidang perdagangan permesinan, melihat dari orang tuanya terdahulu yang sudah melakukannya terlebih dahulu. Untuk lokasi berdirinya PT Panji Teknik beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Barat nomor 188B, Singaraja, di mana lokasi tersebut merupakan lokasi peninggalan dari orang tuanya yang diwariskan kepada pemilik PT Panji Teknik. Lokasi tersebut sangat strategis dikarenakan dapat dijangkau oleh masyarakat baik dari barat maupun timur seluruh kota Singaraja. Selanjutnya ada faktor pengaruh lingkungan, sosial budaya terhadap perilaku konsumen. Perilaku konsumen saat ini sangat berpengaruh pada lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial maksudnya yaitu mengandung nilai, gagasan, dan pemikiran yang sama terhadap suatu barang. Kelas sosial dibedakan menjadi kelas sosial yang paling bawah hingga paling atas. Kelas sosial bisa dibedakan dari merek pakaian yang digunakan, kendaraan yang digunakan, serta makanan yang ia konsumsi. Sementara, sosial budaya yaitu berhubungan dengan nilai, artefak, dan simbol-simbol yang berkaitan yang membantu dalam mengevaluasi diri di dalam masyarakat. Menurut narasumber, pengaruh media sosial terkait dengan perilaku konsumen sangat dirasakan oleh toko. Konsumen mulai membanding-bandingkan harga dan produk dengan media sosial. Faktor budaya sangat berpengaruh terhadap penjualan toko. Misalnya, pada saat Hari Raya Hindu, pasti omset menurun 30-40% karena masyarakat lebih mengutamakan pengeluarannya untuk keperluan hari raya. Biasanya, seminggu sebelum hari raya, pasti toko mulai sepi, karena toko ini bukan menyediakan barang yang sering dicari konsumen seperti kebutuhan pokok. Pengaruh, kelompok, dan referensi terkait perilaku konsumen pada PT Panji Teknik. Terdapat 3 pengaruh kelompok dan referensi, di antaranya yang pertama pengaruh normatif, di mana pengaruh normatif ini memiliki hubungan dengan norma-norma yang berlaku dan dipatuhi. Jadi, pengaruh normatif semakin kuat terhadap seseorang untuk mematuhi kelompok atau referensi tersebut jika adanya tekanan yang kuat untuk mematuhi norma-norma yang berlaku dengan melihat norma sosial yang terdapat pada produk atau jasa yang ingin dibeli. Yang kedua yaitu pengaruh ekspresi nilai. Biasanya, kelompok atau referensi akan memberikan ekspresi terhadap keputusan pembelian konsumen. Contohnya, seseorang yang ingin membeli kendaraan mewah seperti mobil dengan tujuan agar dipandang orang sebagai orang sukses dan mobil tersebut bisa meningkatkan citra pembelinya. Karena dengan membeli mobil mewah atau memiliki kendaraan mewah, maka orang tersebut akan merasa dirinya dihargai dan dikagumi oleh orang lain. Yang ketiga yaitu pengaruh informasi. Biasanya, kelompok atau referensi akan memberikan saran berupa informasi yang ia miliki, mengingat bahwa kelompok atau referensi tersebut memiliki ilmu atau pengetahuan yang lebih dari konsumen. Contohnya saja, diibaratkan bahwa dokter itu merupakan kelompok referensi dan pasien merupakan konsumen. Jadi, apapun resep dokter yang diberikan kepada pasien itu biasanya pasien akan menurutinya, dengan mengingat bahwa dokter memiliki ilmu atau informasi yang lebih dari pasiennya, serta dokter juga merupakan profesi yang memiliki otoritas dalam membuat resep obat. Jadi, dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa jika ingin mendapatkan kepercayaan dari konsumen, maka kita harus memberikan pelayanan yang baik, serta melakukan pendekatan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Dan pemilik toko juga berkata bahwa jika ada konsumen yang memiliki fanatik terhadap merek, ia akan memberikan sebuah informasi untuk
perbandingan terhadap produk-produk yang ia miliki yang akan ia tawarkan kepada konsumen tersebut, sehingga konsumen akan mengetahui produk yang akan dibeli melalui informasi yang diberikan oleh pemilik toko. Strategi produk pada PT Panji Teknik. Strategi produk merupakan strategi suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan. Dalam hal ini, PT Panji Teknik merupakan perusahaan sebagai distributor atau tangan kedua, bukan sebagai produsen. Strategi produk PT Panji Teknik yaitu dengan cara memilih pemasok atau importir dengan tempat yang terpercaya dan produk yang berkualitas dan baik. Produk yang dipasarkan di PT Panji Teknik sebagian besar berasal dari Cina yang memiliki bentuk dan fungsi pakai yang sama, dan sebagai pembedanya hanya pada merek dan warnanya saja. Adapun alasan mengapa PT Panji Teknik tidak memutuskan untuk memproduksi dengan mereknya sendiri, karena biaya yang diperlukan untuk memproduksi produk dengan mereknya sendiri cukup besar, yang melibatkan pemesanan dengan jumlah barang yang banyak pada pabrik dan mencetak merek PT Panji Teknik. Semua itu memerlukan biaya yang besar. Jadi, dapat disimpulkan adanya strategi produk ini sangat mempengaruhi kepuasan dari konsumen, baik itu dari segi kualitas, kuantitas, dan kelengkapan pada perusahaan yang memasarkan suatu produk. Selanjutnya ada strategi pemasaran produk, di mana strategi pemasaran produk ini merupakan kegiatan yang direncanakan dengan maksud membujuk merangsang konsumen agar mau membeli produk perusahaan, sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan diharapkan dapat tercapai. Strategi pemasaran produk yang dilakukan oleh PT Panji Teknik yaitu dilakukan dengan mouth-to-mouth atau mulut ke mulut dari konsumen ke konsumen lainnya. Tidak luput juga media informasi yang lainnya adalah digunakannya juga radio. Ada juga yang memesan via WA bisa dilayani oleh pegawai Panji Teknik tersebut. Di dalam strategi produk terdapat beberapa strategi promosi yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan. Kegiatan ini merupakan variabel-variabel strategi promosi yang disebut dengan bauran promosi atau promotional mix. Yang mana promotion mix merupakan salah satu komponen atau elemen yang ada dalam konsep marketing mix, di mana dalamnya terdapat 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan special advantage. Mengapa promotion mix penting bagi bisnis? Karena promosi memegang peran penting yang sangat penting untuk berlangsungan bisnis. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, meningkatkan brands, membantu menyegmentasikan audiens. Yang ketiga, lebih menonjol dari pesaing. Berikut komponen promotion mix dan contohnya. Pertama ada advertising, yang kedua ada personal selling, yang ketiga ada sales promotion, kemudian yang keempat ada public relation, yang kelima ada direct selling. Pentingnya harga bagi identitas suatu barang. Penetapan harga merupakan proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Metode pricing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggannya. Pricing bergantung pada harga rata-rata perusahaan dan nilai yang dirasakan pembeli dari suatu barang dibandingkan dengan nilai yang dipersepsikan dari produk pesaing. Nah, setiap pelaku bisnis memulai bisnis dengan motif dan niat untuk mendapatkan keuntungan. Ambisi ini dapat diperoleh dengan metode penetapan harga suatu perusahaan. Saat menetapkan biaya produk dan layanan, hal yang berlaku harus mempertimbangkan yang pertama, identitas barang dan jasa. Yang kedua, biaya barang dan jasa berupa di pasar. Yang ketiga, audiens
sasaran untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi. Yang keempat, total biaya produksi. Dan yang terakhir, elemen eksternal seperti aturan dan regulasi pemerintah, kebijakan, ekonomi, dan lain. Adapun tujuan dari penetapan harga yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bertahan. Yang kedua, meningkatkan laba saat ini. Yang ketiga, penguasaan pasar. Yang keempat, pasar untuk ide inovatif. Kemudian, metode-metode yang digunakan dalam penetapan harga yaitu ada dua. Yang pertama, metode penetapan harga berorientasi biaya. Yang kedua, metode penetapan harga berorientasi pasar. Strategi-strategi yang digunakan dalam penetapan harga yaitu yang pertama, strategi penetration pricing. Yang kedua, strategi harga skimming. Yang ketiga, product life cycle pricing. Yang keempat, penetapan harga berbasis kompetitif. Yang kelima, harga diskon sementara.